untuk perang tidak bakal terjadi sih. Oke, itulah reaksi sejumlah warga Indonesia soal perang yang belum kunjung berakhir. Bu Dina, kalau kita bicara perang ya, Presiden Jokowi pernah ke Ukraine ya untuk menghentikan perang dan kemudian juga belum sepenuhnya berhasil dan kemudian agresi Israel juga belum sepenuhnya berhasil. Apa yang harus dilakukan lagi oleh Pak Prabowo nanti setelah terpilih resmi sebagai Presiden di 20 Oktober nanti? Ya, mungkin jawaban saya ingin saya mulai dari apakah orang-orang Palestina berhak untuk berjuang. Menurut resolusi PBB nomor 37/43 tahun 82, bangsa yang sedang diduduki oleh kekuatan asing itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Itu kata-katanya, perjuangan bersenjata itu kan hak menurut resolusi itu. Artinya apapun yang dilakukan, apapun yang diperlukan untuk mencapai hak itu juga legal. Nah, sekarang pilihan untuk Indonesia. Pilihan Indonesia itu kan sama dengan pilihan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa sedunia. Gimana sih caranya untuk menghentikan perang ini? Dan frontnya ada banyak. Orang Palestina berjuang meraih haknya dengan perjuangan bersenjata, kemudian di PBB, forum PBB diplomasi terus jalan, kemudian masyarakat sipil juga terus berjuang melakukan aksi demo, terutama orang-orang di Amerika Serikat berjuang mendekati anggota parlemen Amerika Serikat supaya tidak lagi mendukung Israel. Nah, Indonesia mau pilih yang mana ini? Kalau Indonesia memilih untuk tetap di dua sisi ini ya, diplomasi, bantuan kemanusiaan, padahal front yang lain itu saat ini jauh lebih penting, terutama front yang untuk melakukan perjuangan kemerdekaan ini. Cuma memang ada resiko besar di sini. Misalnya kita lihat bagaimana Iran selama puluhan tahun diembargo karena menyuplai senjata ke para pejuang Palestina. Suriah mengalami agenda perubahan rezim selama 10 tahun terakhir, itu juga karena menyuplai bantuan senjata logistik ke para pejuang Palestina. Apakah resiko ini bisa diambil oleh pemerintah kita? Nah, itu pertanyaannya di situ. Cuma kalau saya optimisnya, dunia sekarang kan tidak unipolar lagi, sudah multipolar. Dan Indonesia tidak perlu khawatir lagi, misalnya takut ditekan oleh Amerika Serikat, misalnya karena ada polar yang lain, ada Rusia, ada China, dan kerjasama selatan-selatan juga semakin menguat, sehingga sebenarnya yang tadi disampaikan Prof, upaya untuk membentuk coalition of the willing itu potensinya besar, karena Amerika Serikat tidak menghegemoni lagi seperti masa-masa yang lalu. Pak Jailani, dalam pandangan Anda sebagai seorang diplomat karir, apa sih sebenarnya langkah yang diambil oleh Indonesia, pilihan-pilihan tadi, apa yang sebaiknya diambil? Terima kasih. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa bagi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina itu merupakan ruh kebijakan luar negeri kita. Kenapa ini merupakan ruh? Karena kita mengetahui bahwa ini merupakan amanat konstitusi. Tadi sudah dikatakan amanat konstitusi pertama adalah kita menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan ingin menghentikan segala kekerasan yang dilakukan Israel karena sesuai amanat konstitusi, yaitu ikut serta menciptakan ketertiban dunia guna menunjukkan perdamaian dunia. Jadi bottom line-nya adalah menciptakan ketertiban dunia dan dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian. Dan satu hal yang ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan pemerintah selama ini kita sudah melakukan semuanya, Pak. Tadi dikatakan bahwa di PBB kita sudah banyak melakukan banyak hal tapi tidak dampaknya belum terasa. Itu betul sekali, Pak. Tadi saya sekali lagi saya tegaskan bahwa memang banyak kekecewaan kita bagaimana Dewan Keamanan gagal menyelesaikan persoalan ini. Tapi hal ini bukan berarti menyurutkan upaya Indonesia untuk memanfaatkan forum PBB. Karena semua negara, seluruh dunia masih berpandangan bahwa melalui PBB kita harus melakukan satu hal, langkah-langkah konkret di masa mendatang. Kemudian mengenai ide-ide unilateral ataupun mekanisme alternatif, hal itu juga sudah kita lakukan, terutama terhadap melalui OIC. Sebagaimana diketahui, OIC beberapa waktu yang lalu telah membentuk sekelompok kecil beberapa negara Arab dan beberapa negara Islam, yang negara yang non Arab yang dilibatkan hanya Indonesia dan Turki setahu saya, dan hanya ada 7 negara. Kita melakukan
misi diplomatik ke berbagai negara guna mengupayakan dukungan dari berbagai negara, terutama dari great powers. Dan saya yakin bahwa di masa mendatang bahwa komitmen ini akan terus dipegang oleh pemerintah yang akan datang. Oke. Dan saya yakin bahwa kita akan terus konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, oke, baik. Prof. Walk out di forum internasional sudah memberikan bantuan kepada Palestina sudah. Ya, membantah pernyataan dari Benyamin Netanyahu juga sudah. Lalu apalagi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah, menghentikan perang itu dulu karena korbannya terlalu banyak sebetulnya. Oke, yang pasti adalah politik luar negeri kita kan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak akan berada di belakang Hamas. Kita tidak akan berada di belakang Fatah. Ibu Menlu mengatakan bahwa keberpihakan kita adalah pada rakyat Palestina. Bedakan antara rakyat Palestina dengan Fatah atau Hamas. Ya, satu itu. Kedua, Indonesia dalam rangka menjalankan politik luar negeri bebas aktif ini, dia memegang teguh masalah perdamaian. Seperti tadi dikonstitusikan ya, kita ikut dunia. Di dalam ketertiban dunia. Dalam konteks seperti itu, maka kita harus bilang dengan negara-negara Arab ya di Timur Tengah, udahlah, jangan kita berpihak Hamas atau Fatah. Karena sekarang coba kita lihat nih, Iran menyerang misalnya. Tapi Arab Saudi dan teman-teman apa yang dilakukan? Gak ada. Memang Arab Saudi bilang kita akan membuat coalition, global coalition untuk memerdekakan Palestina. Itu sudah dilakukan. Karena apa? Kita terus dipecah. Begitu. Nah, Indonesia ini adalah negara yang netral. Kita bisa mengatakan bahwa saya nggak akan berpihak pada Hamas atau Fatah. Yang keberpihakan saya adalah perdamaian. Dan yang kedua adalah keberpihakan saya adalah kepada kemanusiaan. Ya kan? Jadi kita harus, misalnya Pak Prabowo minta supaya orang-orang Palestina yang muda-muda datang ke Indonesia, belajar di kampus-kampus Indonesia, di Unhan. Ya, untuk apa? Jangan sampai peperangan ini membuat mereka tidak bisa mengenyam pendidikan. Dan ketika suatu hari nanti mereka dapat kemerdekaannya, itu bodoh semua. Kan kita sudah memikirkan jangka panjang. Begitu. Nah, jadi kalau menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, pertanyaannya adalah apakah kementerian dan lembaga ini willing untuk melakukan seperti itu? Ya, dan kalau menurut saya memang yang harus menjadi leader di depan adalah Kementerian Luar Negeri. Ya, harus presiden bicara. lah. Iya. Karena tapi kan masalahnya gini, kalau Kementerian Luar Negeri itu nggak punya rumah sakit, nggak punya ini. Tapi Kementerian Pertahanan punya pasukan yang bisa dimobilisir. Ya kan? Jadi kalau menurut saya sebenarnya masih banyak yang kita bisa lakukan. Namun demikian yaitu harus ada komitmen tinggi bahwa kita harus melakukan. Oke, baik Pak Kamta gimana? Kalau ini dibiarkan terus perang, dampaknya bagi Indonesia akan jadi seperti apa sih ini? Baik, ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa besar sebetulnya. Karena ketika perang ini tidak berhenti, akan ada delegitimasi yang sangat luar biasa terhadap negara-negara besar kontributor PBB. Jadi lembaga-lembaga seperti PBB menjadi tidak efektif dan tidak punya peran, kehilangan gigi. Itu akibat dari Israel yang tidak mau mendengarkan seruan PBB. Jadi ada delegitimasi yang sangat luar biasa. Ini akan menimbulkan presiden yang sangat luar biasa untuk terciptanya ketertiban dunia di masa yang akan datang. Nah, sehingga ini sebuah taruhan bagi bangsa-bangsa sebetulnya. Dan disinilah sebetulnya peran PBB, peran Indonesia di kancah dunia untuk menciptakan perdamaian ini. Saya menduga kalau Israel ini dibiarkan terus-menerus, ini akan terbentuk satu dikotomi baru dunia nanti. Satu. Yang kedua, memang selain urusan perang, Indonesia mestinya bisa lebih proaktif. Bukan hanya menyediakan rumah-rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang sakit, tetapi generasi baru Palestina ini perlu kita pikirkan dengan sangat serius. Sebab mereka sekarang tidak bisa belajar, mereka padahal perlu belajar. Saya mendengar anak-anak muda Palestina itu di tengah gempuran
Zionis Israel, tentara-tentara yang brutal ini, mereka punya willingness yang sangat luar biasa untuk belajar. Tapi mereka tidak punya fasilitas. Oke. Nah, Indonesia sebetulnya bisa mengambil peran itu. Baik. Mendidik anak-anak Palestina supaya apa? Supaya mereka bisa lebih jauh dari trauma perang dan di masa depan itu punya lebih peaceful mind ya, tidak menjadi orang-orang yang trauma terhadap perang. Oke, baik. Banyak orang yang khawatir bahwa jika perang ini tidak selesai, ada ancaman atau bayangan terjadinya perang dunia ketiga. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Setahun sudah